lemah lembut itu adalah orang yang bisa deal atau menghadapi amarahnya, menguasai amarahnya. Amen. So because we always see we will be always see problems in our life. Karena seringkali kita menghadapi banyak masalah dalam hidup kita. And again, I want to give a good news to you. Dan saya mau menyampaikan kembali kabar baik bagi kita semua. That the days ahead, hari-hari ke depan yang akan kita hadapi, Bible says, firman Tuhan katakan, in the coming of Jesus Christ, dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, this will become worse. Dunia ini akan semakin buruk. Amen. So the good news is now what Bible says is confirmed. Jadi sukacita kita adalah, berita baiknya adalah sekarang ini, mulai saat-saat ini firman Tuhan sudah mulai digenapi. Amen. You see this pandemic, this coronavirus is part of what in Luke 21 says. Nah, pandemik ini, coronavirus ini juga adalah merupakan sebagian dari firman Tuhan. Yeah, Bible says that there will be many pestilence, there will be many plagues. Ya, firman Tuhan katakan akan banyak terjadi penyakit sampar, akan banyak terjadi penyakit timbul. So the Bible also says there will be nation against other nations. Firman Tuhan juga katakan bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. So we see what happened now in the Middle East. Nah, kita lihat sekarang di Timur Tengah apa yang terjadi. So the good news, our Bible never wrong. Berita baiknya bagi kita adalah firman Tuhan, Alkitab ini tidak pernah berubah, tidak pernah salah. So if Bible says bless those who are gentle, jadi kalau firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang lemah lembut, because they will inherit the land, karena mereka akan memiliki bumi. that means we need to have that kind of spirit. Dan itu artinya kita harus memiliki roh itu, roh yang lemah lembut. Because in this chaos world, kacau. Karena di dalam dunia yang kacau saat ini, We need to have gentle spirit kita harus memiliki roh yang lemah lembut, so that we can lead people to Christ. sehingga kita bisa membawa orang, memimpin orang lain untuk datang kepada Yesus Kristus. We can lead people to the promised land. Kita bisa membawa orang lain untuk masuk ke tanah perjanjian, That is the New Jerusalem. yaitu Yerusalem baru. That we need to humble spirit, Nah, jadi kita harus memiliki roh yang lemah lembut ini. like what Moses gave us example how he deal with a rebellion. Sama seperti Musa sudah memberikan kita contoh karakter hidupnya, bagaimana dia menghadapi bangsa Mesir pada saat itu, bangsa Israel. Amen. We need a gentle spirit. Kita harus memiliki roh yang lemah lembut. Amen. And today I want to share to you what a great inheritance that you need to know. Jadi hari ini saya akan menyampaikan apakah yang dimaksud dengan memiliki bumi. Because you need to understand what Bible means to inherit the land. What Bible means to inherit the land. Apa yang firman Tuhan maksudkan dengan artinya memiliki bumi? Apa maksudnya? You know, Bible says not just to bless your job. Firman Tuhan berkata bukan hanya untuk memberkati pekerjaan kita. Okay, I need to pay attention of this because this is a very important message. Ya, saya minta Bapak Ibu Saudara perhatiannya lebih lagi kepada firman Tuhan. Because most of the time we pray to God, bless this, bless my job, bless my family, bless these things, bless everything. Karena seringkali kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, berkati ini, berkati itu, dan banyak hal yang kita doakan. We expect small things from God. Kita meminta banyak daripada Tuhan. But actually God already planned a great things in our life. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan hal yang lebih luar biasa untuk hidup kita. The Bible says that we will inherit the land. Bayangkan firman Tuhan justru katakan kita akan memiliki bumi. I will give you a short example. Ya, saya akan kasih contoh singkat Bapak Ibu Saudara. Maybe you pray for your job, maybe your job as a teacher.
Mungkin kita ada salah satu kita yang berdoa untuk pekerjaan kita dan pekerjaan kita itu adalah sebagai guru. That you pray that God will bless you as a teacher, that God will give you a good position, a good salary. Ya, kita berdoa Tuhan tolong berkati saya sebagai guru dan buat posisi saya sebagai guru yang terbaik sehingga mendapatkan gaji yang baik, yang cukup. But you need to understand that God wants you to inherit the land. Tapi harusnya kita memahami bahwa sebenarnya Tuhan mau kita memiliki bumi. What does it mean? Apa itu artinya? That God not just want to bless you with a good salary, Tuhan bukan hanya mau memberkati kita untuk mendapatkan gaji yang cukup, but God wants you to be a great blessing for in educational world. tetapi Tuhan mau kita menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Amen. God wants to bless you there. Tuhan mau memberkatimu lebih daripada itu. Amen. You got it? Ya, Bapak Ibu paham maksudnya ya. And maybe you pray for your business. Mungkin kita berdoa untuk bisnis kita. Maybe you sell something, I don't know. Mungkin kita dan menjual apa yang kita jual dalam bisnis kita, saya kurang tahu. But if you just pray to bless, maybe to send customers to you, Ya, kalau kita cuma berdoa supaya Tuhan kirimkan pembeli-pembeli untuk kita, that's a small things. itu hanya hal kecil bagi Tuhan. But God wants you to be a great businessman, Tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi bisnismen, pengusaha yang luar biasa, so that you can bless many people. sehingga kita dapat memberkati banyak orang. Not only people around you. Bukan hanya orang-orang di sekitar kita, Bible says that you will be blessed to all nations. tapi firman Tuhan katakan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen. So this is today that we want to see what Bible says Jadi about inilah that. yang mau kita pelajari hari-hari ini. Apa yang Tuhan sampaikan tentang memiliki bumi ini. Amen. Are you ready? Apakah Bapak Ibu Saudara Are siap? you ready? Amin. If you say ready, that means your notes already ready. If you say ready, that means your notes are already ready. Kalau Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu Saudara katakan siap, berarti catatannya juga siap. Amen. Amen. Amin. I keep encourage you every time to come church, you bring your notes. Ya, saya terus mendorong kita semua ketika datang ke gereja bawa catatan kita. Amen. Amen. Amin. Hallelujah. Okay. Again, I want to encourage you that every Tuesday we have a meeting for husbands and wife. Ya, saya juga dorong Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Setiap hari Kamis kita ada pertemuan pasutri, pasangan suami istri. So I encourage you come. Saya mendorong yang sudah menikah untuk datang dan juga yang sudah siap umurnya untuk menikah boleh datang. Last day we talk about the role of husband. Jadi hari Kamis yang lalu pelajaran kami adalah berbicara tentang bagaimana seharusnya suami atau para pria laki-laki. You know, I need to tell you frankly to you. Honestly, Ya, saya mau sampaikan secara jujur kepada Bapak Ibu Saudara, even pastor like us, bahkan pendeta sekalipun seperti saya ini, there are many of us that we really understand about marriage, about Ya. the role of husband. banyak juga hamba Tuhan ya seperti saya ini belum mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang suami menurut firman Tuhan. That's why if you figure out in Java, in Jakarta, there are many pastor divorce. Itu sebabnya kalau kita tahu saat ini banyak pendeta-pendeta juga yang bercerai. Amen. So that's why we need to really study what Bible says about marriage. Itu sebabnya kita harus benar-benar belajar tentang firman Tuhan, bagaimana seharusnya firman Tuhan memandang tentang pernikahan. Especially we are husband, we need to learn. Apalagi para suami harus banyak belajar dari firman Tuhan. Amen, husbands. Ya, amin para suami. Because sometimes we think we know everything. Kadang-kadang para suami udah tahu merasa udah tahu segalanya. Okay, already born as a Christian, I know everything. Kadang kita berpikir, para pria khususnya kadang berpikir, aku udah tahu semua isi firman Tuhan. Udahlah itu. And we think husband is a position. Kadang-kadang kita berpikir bahwa suami atau husband itu adalah sebuah posisi. We think as a husband we have a higher position in the family. Kadang kita berpikir seorang suami adalah
posisi yang tertinggi di dalam keluarga. But I'm telling you what Bible say it is wrong. Tetapi saya katakan saat ini Bapak Ibu Saudara itu adalah salah. Bible says a husband is a great calling. Nah, firman Tuhan katakan bahwa suami adalah panggilan yang terbesar. Amen. We represent the image of Christ. Kita mencerminkan gambaran Kristus para suami. Amen. Amen. Amin para suami. So you need to study the Bible, Nah, right? jadi dihimbau semua jemaat Tuhan, suami dan istri datang untuk belajar firman Tuhan juga bisa melalui Zoom. And next week in Tuesday we will talk about the role of woman. Nah, siap-siap hari Kamis kita akan berbicara tentang bagaimana seorang istri sesuai dengan firman Tuhan. So make sure every wife, every woman here to come. Pastikan setiap wanita dan juga setiap istri hadir. Amen. Amen. Every woman. Amin para istri dan para kaum wanita. Amen. Amin. Okay, now let's go to Psalms 37, verse 22 to 29 and 34. Mari kita buka dalam firman Tuhan Mazmur pasal 37 ayat 22, ayat 29 dan ayat 34. 22. Yang merah. Mazmur pasal 37 ayat 22. Saya akan bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Amen. Dan di ayat 29 ya, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kita lanjut ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Okay, I want to understand the first point today, Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara di tempat ini memahami poin yang pertama adalah that the gentle people is the righteous people. bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang benar. And next week we will talk about more about righteous. Nah, kita minggu depan akan belajar lebih lagi tentang kebenaran, tentang benar. But you need to understand today that as a gentle people, Nah, kita belajar bahwa sebagai orang yang lemah lembut they are the righteous people. adalah orang yang benar. And you see the righteous people blessed by God, and the blessing is the land. Ya, kita melihat bahwa orang-orang yang benar itu akan diberkati dan mewarisi negeri. You see again that we inherit the land. Ya, akan memiliki bumi. Amen. Well, your inheritance is a land. Yang kita miliki adalah bumi atau negeri. I want to relate it to what we learned last time in marriage lessons. Ya, saya akan menjabarkan lebih lagi, ada kaitannya dengan pernikahan dari yang kami pelajari hari Kamis lalu. You know, before man and woman fall to sin, Bapak Ibu Saudara, sebelum manusia itu laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, God's commandment is to manage, Tuhan memerintahkan hanya untuk mengatur, manage the creations. untuk mengatur segala yang Tuhan ciptakan. Kalau kita baca dalam Kejadian, Amen. So we don't need to be working hard. jadi sebenarnya sebelumnya kita tidak perlu seperti saat ini bekerja keras, Because God Himself the one who provide everything. karena Tuhan pada waktu itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Then after man fall to sin, Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, then we are husband, a man must be working hard for provide our family. firman Tuhan katakan seorang suami atau laki-laki harus bekerja keras dalam mencari nafkah. But Bible says here Tetapi firman Tuhan katakan di sini, that if we live in righteousness, if we live in gentleness, kalau kita hidup di dalam kebenaran atau kita hidup dalam kelemah lembutan, then our inheritance back to us to inherit the land. sehingga warisan yang seharusnya milik kita itu akan kembali menjadi milik kita. I mean, we inherit the land. Kita memiliki bumi. And then we see here, the land is for the righteous people. Ayat 22 dikatakan orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri.
Okay, so the land, the great blessing is only for righteous people. Jadi negeri atau bumi itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang benar. But here, but those who rejected by him will be wiped out. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. That means maybe you see now people who never church, who never go Bible study, maybe they seems like success now. Ya, kalau kita melihat saat ini orang-orang yang nggak pernah belajar firman Tuhan, yang tidak pernah ke gereja, mungkin hidupnya lebih sukses saat ini. But you understand they are not righteous people, Tapi itu bukan orang yang benar, and they are cursed, rejected by God, dan itu ditolak oleh Allah, and they will be wiped out. dan mereka akan dilenyapkan. Amen. But the righteous people, Tetapi orang yang benar, in verse 34, in verse 29, di ayat 29 dikatakan, it is says that the godly will possess the land and will dwell in it permanently. orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kalau versi bahasa Inggrisnya sebenarnya selama-lamanya, permanen ya. Permanently. Jadi selama-lamanya. Though there is problems, Ya, walaupun ada masalah, though there is another pandemic, bahkan ada pandemik seperti ini, that your inheritance will be permanent. bagian kita, warisan kita akan tetap permanen selama-lamanya. That's what Bible said to the church of Philippi, that since you are Ya, seperti yang Tuhan sampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia, Philadelphia, that because you are keep the teaching of the Bible, karena engkau tetap mengajarkan kebenaran you live in the dan righteousness, hidup di dalam kebenaran, I've opened the door that no man can shut. maka pintu itu akan dibukakan dan tidak satu pun yang dapat menutupnya. Amen. So this is our inheritance. Jadi inilah warisan bagi kita. Amen. And then we see again in Rome that the gentle is the heirs of God. Ahli waris. Ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki ahli waris dari Tuhan. Amen. But before that, I want to come again in verse 34. Kita baca dalam Mazmur pasal 37 ayat 34. It says here, rely on the Lord, obey His commands. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, Then He will permit you to possess the land. maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. So listen carefully. Jadi dengarkan baik-baik This is Bapak Ibu because Saudara. I found this is the secret. Ya, saya mau menyampaikan inilah rahasianya. Because you know the gentle spirit, Ya, roh yang lemah lembut, it is that we rely ya kalau kita on the Lord. kita menantikan Tuhan. Okay, we are waiting on the Lord. Nah, dalam kita menantikan Tuhan, Okay, we wait. menantikan Tuhan. Okay, most of us here, Jadi banyak dari antara kita di tempat ini, many think we are so responsive to a situation, reactive to a situation, reactive. kadang kita Okay, kita lebih cenderung reaktif. Alright? But God says, tapi Tuhan katakan, we need to rely on the Lord. We wait on the Lord. nah kadang-kadang kalau kita memiliki masalah, kita seperti langsung reaktif kepada masalah itu, kita langsung respon kepada masalah. Sebenarnya yang Tuhan katakan adalah nantikanlah Tuhan, bukan kita langsung reaktif kepada masalah. Okay, I'll give you an example. Nah, saya kasih contoh, If something like this pandemic happen, nah, seperti yang terjadi saat ini, pandemik ini, we think that we need to be genius, we need to be creative. nah, kita berpikir kita harus lebih kreatif. What we need to do? Okay, Apa yang harus kita lakukan? we search in the Google, we search everything, what business that we can do now, Kita lihat di Google, kita buka apa yang harus kita lakukan, bisnis yang kita kerjakan saat ini. and we think, this is it. Nah, kita pikir, ini dia. And then we go to room and pray, God bless my business. Lalu kita pergi ke ruangan kita, ke kamar kita berdoa, Tuhan berkati bisnis yang mau ku kerjakan ini. But not
that's not the way. Tetapi bukan itu artinya. Bible says, Firman Tuhan katakan, rely on the Lord. yang pertama adalah kita menantikan Tuhan. Because Bible also say, curse are those who are pride or in his talk. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya. Curse are those who are trust in his talks. Ya, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. So Bible says clearly, if you want to have the land, wait on the Lord. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita mau memiliki bumi, memiliki warisan dari Tuhan, maka kita harus menantikan Tuhan. Then He will permit you to possess the land. Nah, itu dia akan membuat kita untuk memiliki bumi. That means we need to ask what God's plan upon your life. Ask God's plan upon your life. Hal yang harus kita lakukan adalah mari kita bertanya kepada Tuhan apa rencana Tuhan bagi kita. Amen. So this is very important. Nah, ini yang paling penting. So every problem happens in our life. Learn. I know it's not easy, but learn to seek God first. Setiap masalah pergumulan yang ada bagi kita, yang datang dalam kehidupan kita, saya tahu ini tidak gampang, tapi mari kita menantikan Tuhan, datang kepada Tuhan. And what we learned last time that wait on the Lord and do good. Nah, sama seperti kita pelajari ya beberapa minggu lalu, kita nantikan Tuhan. Amen. Wait on the Lord and do good. Mari kita tetap menantikan Tuhan dan lakukan yang baik. Wait on the Lord, it doesn't mean you just sleep or just do nothing. Ya, menantikan Tuhan bukan artinya kita cuma duduk aja, kita tidak melakukan apapun. But you need to do good things. Tetapi menantikan Tuhan itu kita harus melakukan yang baik. You know what good things Bible means? Apa yang firman Tuhan katakan tentang melakukan yang baik itu apa? You must start to be a blessing for your people. Nah, melakukan yang baik menurut firman Tuhan kita harus memulai diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Share testimony. Kita menyampaikan ke firman Tuhan kesaksian. Amen. So now we go to Rome 8 verse 16 to 17. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Rome 16 to 17. Roma The Spirit Himself bears witness to our spirit that we are God's children. And if children, then heirs, namely heirs of God, and also fellow heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, so we may also be glorified with Him. Roma pasal 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Okay, you see here that that this is the importance why we need the Spirit of God. Nah, itu sangat penting di sini disampaikan kita sangat penting memiliki Roh Allah. Because the Spirit is our guarantee become the children of God. Karena Roh itulah yang bersaksi menjadi jaminan bagi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. I mean, we are the children of God. Kita adalah anak-anak Allah. And if we the children of God, Dan kalau kita adalah anak Allah, it says here we are the heirs. di sini dikatakan firman Tuhan katakan maka kita juga adalah ahli waris. Amen. Same things like we are the heirs of what our Father has. Ya, sama halnya kita adalah pemilik ahli waris dari apa yang Bapak kita punya. Amen. So if God is our Father, Kalau Tuhan adalah Bapa kita, that means what God has, jadi apa yang Bapa punya, yang Allah punya, it is our inheritance. itu adalah warisan bagi kita. That means Itu artinya we will live in victory. kita akan hidup di dalam kemenangan. We will live in abundant blessings. Kita hidup di dalam berkat yang begitu luar biasa. Amen.
that's why don't be reactive, Itu sebabnya jangan kita menjadi reaktif. but we need to wait on the Lord. Kita harus menantikan Tuhan. Wait until God releases power. Menantikan Tuhan sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Amen. Amin. Amen. Because most of us here, even me, we do like this. Ya, kadang-kadang kita seperti ini, bahkan saya kadang juga seperti ini. We think it is good. Kadang kita pikir ya ini bagus. This is the good, and then we pray hard. God bless, God bless. Ya, kadang kita berpikir seperti ini ya, waktu kita punya masalah, kita duluan cari apa yang bagus, lalu ketika kita mendapatkannya kita berdoa, Tuhan berkati ini. But actually, maybe it's not the way God bless you. Padahal bisa saja hal itu, cara itu bukan Tuhan memberkati kita. Amen. So you working hard. Terus kita berusaha keras di yang kita doakan tadi, ternyata bukan itu maunya Tuhan. Bible says, Firman Tuhan katakan, the blessing of God make you rich, work hard, and add nothing. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah. Susah payah tidak akan menambahkannya. Amen. Okay, so that's why we need the Holy Spirit. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. And then it is here, we are fellow heirs with Christ. Bersama-sama. Kita bersama, yang poin yang kedua adalah kita akan bersama-sama dengan Kristus. We are fellow heirs with Christ. Ya, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Amen. Same with Christ. Ya, orang yang lemah lembut yang mewarisi bumi itu kita akan terus bersama-sama dengan Kristus. Amen. And in verse 7 it says, if indeed we suffer with him, so we may also be glorified with him. Firman Tuhan katakan di Roma pasal 8 tadi di ayat 17 yang C yang bagian terakhir, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amen. Remember, we are fellow heirs with Christ. Kalau kita bersama-sama dengan Kristus, We are fellow heirs with Christ, sama-sama ahli waris. kita adalah ahli warisnya Same with Christ. bersama dengan Kristus. Okay, remember, we are same stage with Christ. Ya, ingat Bapak Ibu, kita menjadi satu tempat dengan Kristus. Amen. We will have that kind of blessings. Kita memiliki berkat itu. But here also says, Nah, di sini juga dikatakan, if indeed we suffer with him. kalau kita bersama dengan Kristus, kita juga akan menderita bersama-sama dengan Dia. So don't only think about blessings. Kita jangan berpikir hanya tentang berkat dan berkat dan berkat. We must ready also to suffer. Tetapi kita juga harus siap untuk menderita bersama dengan Amen. Dia. We must suffer our ego. Kita harus menderita, membuang ego kita. Amen. We must suffer many things. Suffer many things. Nah, kita harus juga menderita di dalam banyak hal. Maybe we are suffering this pandemic, Kita juga menderita dalam situasi saat ini. but we need on the Lord. Tapi kita harus menantikan Tuhan. And He will exalt us. Nah, Dia akan memberikan kemenangan, menolong kita, mengangkat kita. Amen. And I want to you see again what the real inheritance of us. Apa maksudnya warisan itu? What is the land? Okay. Go to Revelation 5, Wahyu pasal 5. verse 9 to 10. Kita buka Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Okay, you see that we are purchased by Christ. Dibayar. Kita sudah dibayar oleh Allah
we are purchased by Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ, Kita sudah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus. so that Jesus made us become the kingdom and priest to our God. Ayat 10. Ini, engkau telah memberi. Dan dikatakan dengan darahnya dia telah membeli kita bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa. Amen. That we are, and then it says that we are made become kingdom. Dan membuat mereka menjadi kerajaan, membuat kita menjadi suatu kerajaan. And priest to him. Dan menjadi imam bagi Allah kita. Remember, when Jesus Christ on the cross, Ya, ingat Bapak Ibu Saudara ketika Yesus di kayu salib he shed his blood, dan shed his blood. darahnya tercurah, he shed his blood, he shed his blood, ya darahnya tercurah. and by his blood, Nah, oleh darahnya, Bible says that we are purchased to God. firman Tuhan katakan kita sudah dibayar bagi Allah. And then we become a kingdom and priest. Dan kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam. And as a kingdom and priest, Dan sebagai suatu kerajaan dan sebagai imam, we will reign upon the earth. kita akan memerintah di bumi. What Bible trying to say to us, Apa yang firman Tuhan mau sampaikan pada kita? Jesus trying to bring back our authority when human being before fall to sin. Firman ini maksudnya adalah dijelaskan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk membawa kembali otoritas yang kita sudah kehilangan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan otoritas itu diberikan kembali bagi kita. Remember that when man before fall to sin, Nah, ingat Bapak Ibu bahwa ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, we have authority to reign over the earth. manusia memiliki otoritas untuk menguasai bumi. But when fall to sin, Ketika jatuh ke dalam dosa, we lost our glory, our maka authority. manusia kehilangan otoritasnya. And then Jesus Christ died on the cross want to bring back that position. Lalu firman Tuhan ini maksudnya ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengembalikan kembali otoritas kita itu. So this is our position now. Jadi inilah posisi kita seturut dengan firman Tuhan. We are the kingdom and priest. Kita adalah suatu kerajaan dan menjadi imam. Amen. We are kingdom that rule over the earth. Nah, kita adalah suatu kerajaan yang memimpin bangsa ini, memimpin dunia ini. You are kingdom that rule your business environment. Kita ada suatu kerajaan yang memimpin bisnis kita sehingga menjadi sukses. You are kingdom that rule your workplace. Ya, kerajaan kita akan memberkati tempat kita bekerja. Same what Joseph did. Sama seperti Yusuf, He ruled over the Egypt in all nations. dia memimpin orang-orang Mesir pada saat itu dan bangsa-bangsa lainnya. He is a kingdom that time Dia adalah kerajaan pada saat itu. because he has a gentle spirit. Karena dia memiliki roh yang lemah lembut. And then he also a priest. Dan dia juga adalah imam. Why he priest? Kenapa dia ada seorang imam? Because when Pharaoh say his dreams, Karena ketika Firaun menyampaikan mimpinya, he said, "It's not me, but my God can interpret the dreams." nah Yusuf katakan, bukan aku yang bisa menerjemahkan mimpimu, tetapi Tuhanku bisa menerjemahkannya. He wait on the Lord. Dia menantikan Tuhan. He wait on the Lord in the prisons. Dia menantikan Tuhan meskipun dia di dalam penjara. He wait on the Lord in the Potiphar house. Dia menantikan Tuhan ketika dia masih di rumah Potifar. Until God exalt him become a prime minister in Egypt. Sampai Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di So Mesir. today, brother and sisters, Jadi saat ini, hari ini kita semua Bapak Ibu Saudara, we need to live in gentle spirit. kita harus dipimpin di dalam roh yang lemah lembut. Don't be reactive, Jangan terlalu reaktif meresponi masalah, but wait on the Lord. tetapi nantikanlah Tuhan. Because we are a kingdom and a priest. Karena kita adalah suatu kerajaan dan imam. We have a mentality, kingdom and priest. Kita harus memiliki kuasa dan sebagai kerajaan dan imam. We are scepter, we have authority to rule. Kita sudah memiliki dan menerima otoritas untuk memimpin. And we need to wait on the Lord. Itu sebabnya kita harus menantikan Tuhan. As a priest
everything happen, must ask God. Sebagai seorang imam, apapun yang terjadi harus bertanya kepada Tuhan. What Moses did, Apa yang Musa lakukan? he wait on the Lord. Dia menantikan Tuhan. Maybe when Israelite tried to stone him to death, Ya, bahkan ketika orang-orang Israel memberontak kepada Musa. maybe the best way, maybe some ask, even me, I will think, okay, maybe I run away. That's the best strategy. Ya, mungkin pikirannya pada saat itu aku akan pergi saja. Mungkin itu adalah strategi yang terbaik. Maybe that's the what we call you must have wisdom lah. Pada saat itu orang-orang berkata, udahlah kita berhikmatlah. People trying to stone you and you want to stay there, Kita mau kelaparan di sini dan kita mau tetap tinggal di sini. and they're trying to kill you and you want to stay lead them. Orang itu akan membunuh kita, maka kita akan tetap tinggal di sini. Maybe we will think we need to have wisdom and we need to run away. Nah, seringkali pikiran ini juga datang kepada kita. Kita mau lari dan kita berpikir udahlah punya hikmat biar lari saja dari masalah. Human wisdom is the opposite God's wisdom. Ingat Bapak Ibu bahwa hikmat manusia tidak dapat, hikmat Allah jauh lebih lagi daripada hikmat manusia. Most of things we think we are smart enough Kadang-kadang kita berpikir kita sudah cukup pintar and do some things dan kita lakukan hal itu. and ask God to bless our way. Lalu kita tanya sama Tuhan, kita minta Tuhan berkati apa yang kita minta. Brother and sister, Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. I want to encourage you with humble. Saya mau mendorong kita milikilah roh yang lemah lembut. Wait on the Lord. Nantikanlah Tuhan. Wait on the Lord. Nantikanlah Tuhan. Wait on the Lord. Nantikanlah Tuhan. Because you need to understand Karena kita harus mengerti. we are a kingdom and priest. Karena kita ada suatu kerajaan dan kita adalah imam. And Bible says that Dan firman Tuhan katakan. and they will reign on the earth. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat Amen. 10. Not today, not only today, Jadi bukan hanya hari ini. but when Christ come, Ketika Yesus datang kedua kalinya. Bible says Firman Tuhan katakan. we will sit with Christ and rule the earth. Kita akan bersama-sama dengan Allah dan memimpin, memerintah sebagai raja di bumi. Amen. Amin. And I pray all our church members of Calvary family, Nah, saya berdoa setiap seluruh jemaat Tuhan gereja Calvary Family di tempat ini. when that time come, Ketika kedatangannya, when that moment comes, ketika saat itu datang, I want to see you together with us. saya Rule mau over melihat here. Bapak Ibu Saudara semuanya bersama-sama dengan Allah memerintah. Amin. Don't worry what happened, what problem happened in your life. Jangan terlalu khawatir dengan pergumulan kita yang ada saat ini. Because Bible already written all these things. Karena firman Tuhan sudah katakan hal ini. This world is become worse. Dunia ini akan semakin buruk. But people who are righteous Dan tetapi orang-orang yang benar will inherit the land permanently. akan memiliki bumi secara permanen. Though problems come, though crisis comes, Walaupun krisis terjadi, masalah terjadi, your blessing never crisis. berkat kita tidak akan kekurangan. Your life never crisis. Hidup kita tidak akan mengalami krisis. Bible says 1,000 fall on the right and 100,000 fall on the right, but you will still stand. Firman Tuhan katakan walaupun 1000 rebah di kananku dan tidak akan ada satu pun yang akan mengalahkan kita. We will still stand. We will still stand. Tetap berdiri. Kita akan tetap berdiri teguh. I want you to raise your feet now. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. I hope you respond this God's word. Saya mau kita semua meresponi firman Tuhan yang And sudah I disampaikan. invite all of husband and wife here. Dan saya mengundang setiap suami dan istri You need to come every Tuesday at 4 p.m. untuk datang setiap hari Kamis jam 4 sore di tempat ini. We need to seek God. Kita perlu mencari We Tuhan. need to seek God's word. Kita perlu memahami Injil kebenaran firman Tuhan. If you want to survive, Dan kita mau terus berjuang di dalamnya. if you want to survive in this pandemic, Kalau kita mau berjuang di masa pandemik ini, kita And- mau menang. and even you are more than conqueror,
even you more than conqueror. Bahkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Seek God. Cari Tuhan. Wait on the Lord. Nantikanlah Tuhan. If you want to respond this word and say, God, I want that gentle spirit. Kalau kita mau meresponi firman Tuhan ini, mari kita katakan, Tuhan, aku memiliki roh yang lemah lembut. Because gentle spirit is not our nature. Karena roh yang lemah lembut itu bukan dari diri kita sendiri. It is the God, it is Holy Spirit that produced the gentle spirit. Roh yang lemah lembut itu adalah dihasilkan dengan persekutuan dengan Roh Kudus. That's why it says to God, God, I want that spirit, Lord. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. Hallelujah. Say to God, God, I need your spirit. Mari kita katakan, Tuhan, aku perlu roh-Mu. I need your spirit, God. Aku memerlukan roh-Mu, Tuhan. Responi firman Tuhan. Katakan, Tuhan, kami perlu roh-Mu untuk berdiri teguh, Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami tetap setia. Biar setiap pergumulan yang terjadi tidak menarik kami menjadi jauh dari-Mu, tetapi membuat kami semakin datang kepadamu, Tuhan. Yes, Lord. Father, I thank you for this morning. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. That you speak to us. Kau berbicara bagi kami. Tuhan, tolong kami. That you reveal your words to us. Engkau terus bekerja di dalam hidup kami, In the Tuhan. name of Jesus. Amin, amin, amin. God, I pray that the Holy Spirit Aku berdoa, Roh Kudus will seal these words in their heart. mau memberikan firman ini di dalam hati setiap kami di tempat ini. That the words of God will take root and grow and bear fruit. Dan firman Tuhan akan berakar And bear fruit. dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. God, I surrender them to you. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu kepadamu, Tuhan. The Holy Spirit will speak to them. Roh Kuduslah yang berbicara bagi sidang jemaat. In the name of Jesus we pray. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.